Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu. Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh cinta kepada kami semua. Dan kami cinta itulah yang membuat kami mewartakan kabar gembira kepada semua orang. Kabar damai, kabar kebaikan, kabar harapan, dan kabar sukacita. Banyak sekali kabar kebaikan harus kami bagikan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan atas rahmat ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini Yesus mengutus 72 murid. Bayangkan, jadi Yesus tidak hanya memilih para rasul, ya, orang yang lingkaran dekat, tapi juga Yesus mengutus 72 orang lebih luar. Ya. Di lingkaran kedua, ketiga, keempat. Katakanlah seperti itu. Artinya apa? Saya menunjukkan bahwa Yesus memiliki semacam hierarki. Dia sendiri, para rasul, orang yang dekat sungguh-sungguh hadir bersama Yesus. Tapi juga ada 72 orang yang mungkin awam biasa yang mewartakan kabar gembira kepada semua orang. Tentu saja kabar gembira itu adalah bukan hanya tentang Yesus dalam arti, tapi damai, kebaikan, ya, buah-buah kabar gembira, kabar sukacita, meskipun menderita tetap berbahagia, bersukacita. Dan inilah yang harus menjadi panggilan kita semua sebagai awam, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang di frontier, di depan, ya, orang-orang yang bergaul dengan banyak orang. Ya. Jadi itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk menjadi misioner. Tidak hanya misioner pergi ke negara lain misalnya. Itu meski itu benar, agentes, tapi kita semua hari ini harus menjadi misioner. Nah, bagaimana kita bisa menjadi misioner? Saya kira ada satu hal penting yang harus kita sadari, yaitu deep love of God. Artinya apa? Kasih sayang yang besar akan Allah. Siapakah Allah itu? Siapakah Tuhan itu bagiku? Pencipta langit dan bumi yang memberikan segala-galanya kepadaku, memberikan cinta, memberikan harapan, memberikan penghiburan. Dan ini kita bisa melihat dalam kitab suci bagaimana Tuhan menyelamatkan. Tuhan dekat dengan kita. Maka dikatakan tadi dalam bacaan Injil hari ini, tuh kerajaan Allah sudah dekat padamu, sudah dekat, sudah ada. Ketika kita dalam diri kita ada Kristus, deep love in God. Ya, please God be good in you. Jadikanlah Tuhan itu menjadi baik dalam dirimu. Ya. Jadi please God be with you. Ya. Please God be in you, in me, in us. Ya. Jadi itu yang Tuhan yang hidup itu harus menjadi good, menjadi kebaikan bagiku, menjadi damai bagiku, menjadi cinta kepadaku bagi orang lain. Maka mari saudaraku terkasih, hari ini konkretnya apa? Ya, kita diajak menjadi misionaris. Konkretnya apa? Nggak usah jauh-jauh. Kalau Anda sebagai bapak, kalau Anda sebagai ibu, kalau Anda sebagai anak, kalau Anda sebagai keluarga, bagaimana keluarga ini kuciptakan? Satu hal penting yang menjadi keprihatinan saya sejujurnya, ya. Tantangan besar dari orang tua kita sekarang ini adalah mendidik anak-anak kita menjadi anak Tuhan, anak Yesus, anak kerajaan Allah. Begitu banyak tantangan dengan HP, membuat orang semakin jauh dari bapak, semakin jauh dari ibu, semakin jauh dari keluarga. Ya. Bapak dan ibu belajar mendengarkan, ya, memberikan contoh, tidak hanya bermain HP sendiri, sibuk sendiri. Ya, apa yang dilakukan oleh bapak dan ibu itu akan dilakukan oleh anak. Jangan menyalahkan anak. Kalau kita bapak, nah jadilah misionaris di keluarga kita masing-masing. Sekali lagi, jadikan misionaris dalam keluarga kita masing-masing. Nah setelah itu, barulah kita tentu saja di sekitar kita, entah jadi guru, entah jadi apa kerja kita. Ya. Tentu kita kalau tidak selalu Kristus tidak selalu, tapi baik kebaikan itu, kemurahan hati, damai itu kepada orang lain. Kehadiranku itu menjadi kesukaan dan kesenangan, kegembiraan, sukacita bagi orang di sekitar.
Apakah kehadiranku itu membawa damai? Apakah orang mau dekat dengan aku? Apakah orang mau bicara dan aku mendengarkan keluh kesah dia? Nah, ini orang zaman sekarang dengan mental health. Beberapa orang sudah saya temukan dengan mental health karena begitu sibuk dengan HP. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jadi mendengarkan dan membantu orang be friend with myself, bersahabat, berdamai dengan diriku, be friend with your family, ya. Tapi sebelum be friend dengan problem yang kuhadapi sekarang ini, ya, mental health. Aku belajar menerima, mengerti, paham, menerimanya tanpa marah, ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah be friend with your surrounding, dengan di gerejamu, di gereja, di rumah, ya, dengan segala kebaikan dan positif negatif dalam diri mereka semua, be friend dengan itu, ya. Dan itu ya menjadi misi. Sekali lagi saatnya kita semua, ya, parenting dalam keluarga itu sangat-sangat penting. Saya berharap kita semua parenting itu bagaimana mengasuh anak, dekat dengan anak, ya, mengasihi anak, memeluk anak, merangkul. Jadi cinta itu ada beberapa aspek, yaitu apa? Kita memberi sesuatu barang misalnya, apa yang penting bagi anak itu. Kita juga memeluk, merangkul dia, ya, kita juga mendengarkan dia, kita juga beri dukungan afirmatif yang positif, ya, lalu juga mendorong dia, memberikan inspirasi kepada anak supaya mereka berani mempunyai masa depan yang luar biasa, ke depan cita-cita harapan. Sekali lagi semoga Tuhan memberikan rahmat kepada Anda untuk berani memberikan damai seperti bacaan pertama dan bacaan 2 dan Injil. Damai. Peace be with you all. Ya. Let God be good in you. In everything that you are doing. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.